Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah syuhbul fadilah wal barakah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita pintai kepada Allah aliran barokahnya. Yang kita banggakan yaitu Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, seluruh santri wa santriat, jamiah manakib dan imam-imam manakib dimanapun berada, senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala apa yang menjadi program-programnya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan kita semuanya. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus aparatur pemerintah Desa Telaga Jaya yang kita banggakan di sini ada Bapak Wakil Unan, Bapak RT Caca, Bapak RT Endang dan lain-lainnya semuanya. Kita doakan semoga Desa Telaga Jaya dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakil, Pak RT, Pak RT, seluruh aparatur pemerintah desa dan seluruh masyarakatnya senantiasa berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab adanya setiap malam Kamis istiqomah zikir manakib di tempat ini, Allah tambah rahmat dan barokah bagi semuanya. Amin Allahumma. Dan juga para sepuh, para tokoh, para alim ulama, para asatijah, para guru, para orang tua yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan saya. Semoga ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah senantiasa berada di dalam barokah, sehat, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Cita-cita perjuangannya untuk agama Islam yang kita cintai ini senantiasa dilancarkan dan disukseskan oleh Allah. Syukur yang tak terhingga kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa teratur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab barokah orang tua, barokahnya guru, sebab barokah karomahnya khusus bil khusus Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dengan syafaatnya Rasulullah, dengan izin dan ridho dari Allah sampai detik ini di malam Kamis istiqomah, Allah masih menggiring kita, menggerakkan hati kita untuk duduk bersimpuh, bermuajahah di dalam penyatuan zikir dan doa, tidak lain dan tidak bukan untuk mengagung-agungkan asma Allah. Karena zikir perintah Allah, ya ayyuhallazina amanu dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Betul? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir hatimu dan hatiku akan ditenangkan oleh Allah. Kenapa hati harus selalu tenang? Karena dunia memang tempatnya kita semua diuji. Betul?
Di tengah ujian itu terkadang ada rasa panik, rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Kalau tidak kita kendalikan dengan keimanan, kalau tidak kita stabilkan dengan ketakwaan kita kepada Allah, kalau kita enggak senantiasa menyebut dan eling kepada yang Maha Pencipta adalah Allah, maka seringkali kita terkecoh dengan dunia ini. Betul? Dengan apapun yang ada di dalam hidup ini, dari mulai ujian rumah tangga, ujian ekonomi, ujian di dalam pergaulan, ujian sulit mencari pekerjaan, betul? Ujian di antara teman yang satu dengan yang lainnya, ujian hidup di tengah masyarakat, hidup sebagai anak bangsa, bahkan hidup di dalam beragama penuh dengan ujian. Karena dunia, ad-dunya mata'ul ghurur, dunia hanyalah tipu daya belaka. Betul? Dunia itu tipu daya. Kenapa saya bilang tipu daya? Panjang waktu kita toreh untuk menumpuk-numpuk harta benda dan keduniaan. Sudah kebeli mobil, sudah kebangun rumah, umur tambah tua, raga tambah rapuh, tidak punya daya dan upaya, yang pada akhirnya pun akan mati dan sirna, tinggallah cerita dan kebaikannya. Betul? Betul? Padahal begitu sulitnya kita memperjuangkan semuanya. Memperjuangkan harta, tahta, dan wanita tentunya penuh dengan proses. Orang pengen punya duit banyak, butuh proses. Orang ingin sampai kepada pangkat jabatan dunia pun butuh proses. Orang ingin mendapatkan cintanya sejati pun butuh proses. Betul? Orang ketemu jodoh butuh proses apa enggak? Orang dijodohin pun butuh proses. Sama dengan kita dan dunia. Dunia dengan kita yang dijodohin itu seperti apa? Contohnya, orang tua banyak warisannya, anaknya bodoh, sekolahnya juga nggak lulus SMPG saking badernya, mabuk mulu umpama. Betul? Tapi dia punya orang tua kaya raya, bandanya sekeliling bungkling, sawahnya selebar jagat, kebunnya pun banyak, usaha di mana-mana, kios ngederet di tiap-tiap kota. Tetapi kalau Allah tidak membarokahi harta bendanya, ibaratkan anak dijodohin yang sama yang tidak suka. Betul? Betul? Biar katanya orang kembang desa, kalau kagak cocok mah ya kagak cocok aja. Bener-bener sama dengan dunia. Makanya dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Memang tempat pengabdian. Kita saat ini boleh peceklik ekonomi, tapi sesungguhnya jamaah semua panen di dalam iman, panen di dalam istiqomah, panen di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Praga Jaya ini sedang panen barokah bagi mereka yang mau merenung dan berpikir tentangnya. Betul? Nah, kalau nggak mau berpikir dan merenung sih nggak sadar dunia sudah modern. Betul? Nggak sadar tempat sudah rame. Bener apa enggak? Sama dengan orang mimpi punya mobil, duduk di mobil, begitu dibangunin bini, ya kagak ada mobilnya. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Ini sedang panen. Lir ibarat sayurnya Sunan Kalijaga. Lir ilir tandure usumilir, tak ijo royo tak jengko temanten anyar, tak jengko temanten anyar. Tepuk tangan nanti jawab. Bocah angon peneken bumbing kui. Betul? Kenapa? Ngerti apa enggak nih orang Kaliasa? Orang Jawa Timur. Lir ilir bangunlah. Bangun di kala malam, betul? Bangunkan hatimu kepada Allah. Bangunkan imanmu kepada Allah. Bangunkan jiwamu
kepada Allah. Kamu yang saat ini tengah dililit hutang, kamu yang saat ini tengah dililit segudang masalah, kamu yang saat ini hidupnya terhina dengan kemelaratan, dihina karena kebodohan, dihina karena keterasingan hidup. Jangan pernah kau meratapi keadaan, jangan pernah kau meratapi menyesali nasib, tetapi bangun dan bangkitlah. Allah kuasa, kun fayakunnya itu nyata. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun hatimu, jangan menjadi orang yang pemalas. Betul? Jangan menjadi orang yang loyo, jangan menjadi orang yang sudah tidak punya daya dan upaya. Betul? Jangan seperti orang yang sakit. Tahu sakit? Dikasih sehat malah milih sakit. Sakit apanya? Sakit imannya, sakit hatinya, sakit keyakinannya, sakit di dalam keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka harus bangun. Bangun kamu, jangan mimpi buruk nggak bangun. Sudah tahu mimpi buruk. Mimpi buruk saya lanjutin lagi, molor lagi. Benar enggak? Kalau mimpi baik sih mendingan. Kalau mimpi buruk bangun. Nah, apalagi mimpi baik, bangun, bekerja. Betul? Bekerja, terus berjuang, terus berjuang, terus berdoa. Jangan pernah menyerah. Betul? Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Rawe-rawe rantas, malang-malang putun. Betul? Kan di dalam lagu Prabu Siliwangi begini. Lagu Palagan apa? Tanah Sunda gemaripa nungumbara suka betah urang Sunda sing toeksa nyangga dharma anu nyata. Alhamdulillah. Tanah Sunda, ini tanah Sunda, Sunda Pajajaran. Kita turunan Prabu Siliwangi. Betul? Turunan Prabu Siliwangi. Apa ajarannya Siliwangi? Silih asa, silih asih, silih asuh, silih salaraku. Silih asah, asah keyakinan kamu, asah keimanan kamu, asah pemikiran kamu, asah malasnya kamu, biar kamu menjadi orang yang giat, biar kamu menjadi orang yang rajin, biar kamu menjadi orang yang mau bangkit dari segala keterpurukan. Betul? Silih asah, silih asih, harus salih silih welas Jangan menjadi orang yang sombong, miskinnya saja sombong, apalagi dikasih kaya, bisa jadi menjadi orang yang kufur nikmat dari Allah. Nauzubillah, amin. Amin. Silih asih, silih asuh, saling asuh. Betul? Ayo diasuh, ini majikan ngasuh, bawahan ngasuh majikan. Betul? Guru ngasuh santri, santri ngasuh guru. Betul? Silih salarakeun, memberikan petunjuk kepada Allah. Pengajian zikir seperti ini memberikan petunjuk untuk kita semua. Karamatnya Syekh Abdul Qadir termasuk sealam dunia. Semoga saya jamaah semua mendapatkan barokahnya. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal. Zikir manakib Syekh Abdul Qadir ngajak umat senang berzikir, menjauhkan musyrik dan kafir, meningkatkan daya berpikir. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin ya Allah Rabbal alamin. Hidup di dunia tiada abadi, semua makhluk kan tentu mati. Marilah kita berbenah diri sebelum maut datang menemui. Amin ya amin ya Allah, amin, amin ya
Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu jauh dari Beting, Muara Gembong. Nah kemarin RT Endang aja sampai pada sakit pinggangnya. Jauh nih Ustadz Salimi. Kemarin yang mengadakan acara Walimatul Khitan, nada dan dakwah zikir manakib. Alhamdulillah terjadi tadus binikmah. Ya, Ustadz Salimi ya. Sini naik Ustadz Salimi, sini aja datang. Ada anak yang udah gede, udah bisa lari, nggak bisa ngomong. Ya benar ya. Nggak bisa ngomong. Naruh air zikir manakib di sana itu, diminumin sama tuh anak. Sekarang bisa ngomong. Ya Ustadz Salimi ya. Nah, nanti Pak Rebo katanya ada ngajar keomongan, pengen makan di sini. Semua tuh keluarga besarnya sebelah aja. Alhamdulillah. Ini Ustadz Salim itu saksinya tadi. Alhamdulillah. Itu pengajian zikir manakib. Kepada siapapun yang Allah kehendaki terserah. Saya hanya memintakan Allah mengabulkan doanya jamaah. Saya nggak akan iri. Betul? Dari sekian banyak ini pasti akan ada yang dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang pasti semua di dalam bimbingan Allah, semua di dalam petunjuknya Allah untuk sampai kepada pengabulan doanya. Yang penting yakin dan Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita di sini berjuang gak terasa istiqomah sudah 7 bulan. Alhamdulillah ya jamaah. Nah, kemarin tuh tanah yang depan udah lunas tuh. Yang itu tepuk tangan atau jamaah buat parkiran. Ya itu pun melibatkan perjuangan bersama. Juga Bapak Nambul ini, Bapak Salah juga bersama Abah. Ya, saking apa? Saking untuk umat. Betul? Untuk umat. Untuk Abah mah ya mati timbang perlu 2 kali semeter. Benar apa enggak? Bawa pohon asam ya cukup Bapak Salah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Tapi ketika Allah datangkan umat dari manapun jalannya, biarkan Allah yang memberi jalannya. Karena kita mah tidak punya daya dan upaya. Betul? Kita itu disuruh berdoa, ad-du'a silahul mu'minin, doa senjatanya orang yang beriman. Ud'uni astajib lakum, siapa yang meminta pasti akan aku kabulkan. Doa dan terus doa, jangan pernah berdoa, jangan pernah bosan berdoa. Karena doa itu modalnya yakin. Betul? Emang doa modalnya pakai duit? Enggak. Betul? Modalnya ya yakin. Taruh yang jauh dari Beting modalnya apa? Bukan duit, bensin tuh modalnya. Bener enggak? Bensin, duitnya dibeliin bensin dulu baru bisa nyampe. Bener apa enggak? Yang olok apa ngaji? Rokok. Bener apa enggak? Bang ngaji ke alasannya kagak ada rokok, kagak jadi ngajinya balik kanan. Bener apa enggak? Ketimbang puasa berapa jam kagak ngerokok sambil wiridan. Jadi katanya Allah, lu maju ke alasan mulu. Ntar rokok di kambing hitamin, ntar bensin di kambing hitamin. Benar apa enggak? Makanya kalau kita sudah menuju kepada Allah, kalau bisa enggak ada diada-adain. Kalau kepada Allah, ini matematika langit, gak bisa diada-adain. Kalau buat ngebela Allah, kalau buat ngebela cewek lu ada, ngutang pinjam lu belain. Bener gak? Ini anak muda banyak nih. Giliran datang ke guru aja 3 bulan sekali. Bener apa enggak? Giliran ke cewek martabak beres neng, chicken oke, pulsa ayo, paketan boleh. Bener apa enggak? Usup nyengir gitu. Alhamdulillah. Ini Usup jauh juga dari Jakarta nih. Ya, bisa ngaji ke sini. Alhamdulillah. Yang yakin. Kalau bicara susah, saya zaman nyantri lebih menderita. Santri saya sekarang enak, mau pentas dimanapun, punya guru udah terkenal. Guru ada acara diselipin di situ, ngikut terkenal santri saya. Betul? Saya punya duit, butuh organ, saya beliin organ. Coba dulu, saya nyantri. Makan gak jauh dari kegesek bocah, sama sayur mie, mie 4 bungkus airnya sebadeng. Gak pernah diulurin sama orang tua. Meri dari situ. Justru saya berpikir, oh, mendingan gua pesantren dah ngabdi di sini.
daripada gua ngalamin takdir di penjara lebih belangsak lagi barangkali. Benar apa enggak? Di penjara lebih belangsak lagi. Kalau di pesantren sih sebelangsak-belangsaknya masih bisa nemuin orang tua. Apalagi pesantren sekarang mah WhatsAppan mulu sama pacar. Benar apa enggak? Nah, zaman saya pesantren belum ada handphone, belum ada WA-WA-an, belum ada video callan, belum ada santri dulu itu. Betul-betul fokus ingin pondok pesantren, betul-betul fokus ingin meraih ridho Allah. Makanya ketika sekarang diberi kemudahan oleh Allah, tambah mudahkan lagi hati kita untuk kepada Allah. Jangan banyak sulit, doa belum dikabul sulit, ini mau berhenti ngajinya. Betul? Apalagi disuruh kayak Sunan Kalijaga 3 tahun mati geni di pinggir kali. Lah ini mah biar kita tirakat di pinggir kali asin, ntar beres tirakat makan nasi uduk. Betul? Mana Ambul udah bikinin nasi uduk, ada udangnya, subhanallah. Ada nasi kuning, ada kangsreng. Ustaz Salimi tadi bawa ikan laut, subhanallah. Tirakat enak bener tirakat ini. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Maka harus tambah semangat, masih semangat jamaah. Besok minggu di Mudi ya, di Bulak Tanggul Penombo, di tempatnya Hajah Rohaida. Yang mau ngikut nanti tarabah sewain mobil bak. Kalau di Hajah Rohaida mah itu orang yang jamaah lama itu, jamaah yang cinta bener dia. Dari dulu sekeluarga besarnya dia ikut manakiban. Zaman abah mimpin zikir pinggir kali Ciherang dulu. Terus malam Jumatnya di Tapak Serang. Tadi telepon ada nada dan dakwah juga malam Jumatnya. Malam Rebohnya, nah ini di Mang Mangkat. Katanya, abah tadinya saya mau nanggap film. Iya ingat sama abah mendingan nanggap. Hai, katanya saudara nggak pada langsung balik. Alhamdulillah. Iya udah beres, malam Rebo depan mau kosong abah ya. Tibang kali ngangkut ke situ doang deket. Betul. Lah daripada nonton film mending kita main film. Bener emang enggak? Lah kalau ini mah main film, Bapak Rayut ke syuting, bantuan. Matong ke syuting. Betul. Mumpung masih sehat. Kalau udah pada sakit mah boro-boro bisa duduk begini, bentar-bentar sakit pinggang. Bener emang enggak? Bentar-bentar kerasa ini, kerasa ono. Kalau raga udah dikasih penyakit mama Allah, siapa yang bisa nolak? Ibaratkan motor mah ada waktu bututnya, ibaratkan mobil ada waktu rusaknya. Manusia ge sama. Betul? Jangan ini mah zikir, ngapa gua malah sakit zikir? Betul? Lah sakit memang waktunya kudu dikorter. Betul? Makanya diobatin, didoain biar penyakitnya disembuhkan sama yang menciptakan adalah Allah. Alhamdulillah. Makanya nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Salah satunya obat penyakit doa, dan doa itu pertolongan pertama untuk yang sakit. Betul? Doa itu pertolongan pertama untuk yang sakit, pertolongan pertama untuk sebuah masalah yang sedang dihadapi, pertolongan pertama untuk kita menemukan petunjuk. Nih punya duit banyak, umpama besok nih cair dari BNI duit banyak nih, bingung mau usahanya, habis apa enggak? Habis. Betul? Satu pikat merayang. Benar enggak? Tapi kalau Allah sudah memberi petunjuk, modal kecil jadi apalagi modal besar. Ilmu banyak tambah barokah, ilmu sedikit manfaat dan membarokahi, insya Allah. Alhamdulillah. Sama dengan manakib ini, sedikit amaliyahnya, 10 zikir di Abi asal malam Kamis. Manakiban asal malam Kamis ketemunya li Abi wa Umi lagi aja. Betul? Amalannya itu juga, tetapi ibaratkan golok diasah terus, diasah tiap malam Kamis. Sholawat diasah, kulhu diasah, Fatihahnya diasah, istighfarnya diasah, sehingga doa kita semua diterima, diijabah, dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma. Amin amin Allahumma.
Makanya hidup itu yang sulit petunjuknya dulu dari Allah. Petunjuknya dulu dari Allah. Ini kita pengajian, kalau bukan petunjuk Allah subhanallah untuk kuat selama 7 bulan itu istiqomah sulit. Benar apa enggak? Coba kayak tadi gerimis dari siang ngecrek. Benar apa enggak? Bawaannya malas apa enggak? Ngikutin malas mah, malas banget. Semalam di RT Udin di Desa Segarjaya, Abah pulang jam berapa? Jam 2 melekan. Tadi ke Bekasi ya, lagi ngurus-urusan. Pulang mau maghrib malam, pulang ngecrek kayak hujan. Ini jamaah istiqomah apa kagak? Biarin aja, gua mau mendemnya di dalam. Betul. Tapi alhamdulillah hujan berhenti, masih istiqomah orang banyak. Ini geraknya Allah, kuasa Allah. Berarti kita itu banyak yang dukung untuk berharap mendapatkan sebuah kesuksesan dan hari kemenangan di masa yang akan datang. Kalau kita ngundang doa syukuran, ya sulit kan ngumpulin orang segini. Satu contoh nih, kita mengundang nih ya, ayo undang nih, gua syukuran nih ya, sedekahan, riungan. Sulit undang orang segini. Benar apa enggak? Kalau undangan Allah mudah apa enggak? Mudah. Karena diberi kemudahannya oleh Allah. Nggak dikabarin dari Beting mau datang, dari cabang 2 itu santri saya lama tuh Namin ya, tahu dari nolnya berjuang lah ibaratkannya di Pangakaran tuh bagaimana dulu proses perjuangan sampai ke sini. Ini kuasa Allah. Yang penting tugas kita berdoa, berusaha, terus berdoa. Jangan banyak tengok. Ibarat orang naik gunung, kalau hidup pengen mulia, jangan banyak tengok, apalagi nengoknya ke belakang. Naik gunung, ngeri apa enggak nengok ke bawah? Cok naik gunung Karang, Pandeglang, Sumur 7. Nengok ke bawah itu ngeri. Ya Allah. Belum lagi mikirin ntar baliknya berapa jam lagi aja. Sama. Kita ingin sampai kepada Allah. Udah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini ma'abbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, hanya engkau yang ku maksud, ridhomu yang ku cari. Ya Allah, jadikanlah hatiku hati yang bisa mencintaimu sehingga engkau mencintaiku. Kalau bukan harapannya cinta, dosa kita terlalu banyak wahai saudaraku. Betul? Terlalu banyak. Kalau kita nggak ngarepin Allah mengangkat derajat kita dari cintanya, sebab kasih sayangnya, kita mau mengandalkan pahala amalan yang mana? Mau mengandalkan tirakat yang mana? Baru 3 Kamis berhenti sudah ngajinya. Betul? Mau ngandelin tirakat yang mana? Apalagi saya punya guru di sana. Tirakat yang mana? Betul? Kalau kita punya guru bagus, pasti muridnya bagus. Betul? Kalau punya guru istiqomah, pasti muridnya istiqomah. Tapi kalau gurunya nggak istiqomah, muridnya pun nggak akan istiqomah. Betul? Saya selalu sebut Abah Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa? Karena beliau orang yang istiqomah, sehingga saya diciprati barokah istiqomah. Begitupun juga jamaah, selalu saya doakan biar diciprati barokah istiqomahnya. Karena untuk diciprati barokah istiqomah ini tiada mudah. Betul? Tiada mudah, sulit, jalannya licin, terjal, penuh liku. Tetapi ketika sudah sampai kepada kemuliaannya, semua itu bagaikan lebih manis daripada madu, buah dari sebuah kesabaran. Sabar memanglah pahit, lebih pahit dari buah brotowali, tetapi akibatnya akan lebih manis daripada madu. Makanya pantas katanya Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sabar. Alhamdulillah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang iman, wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi, dan saling menasihati kebenaran, ini yang tidak akan rugi.
wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang orang-orang yang sabar, ini mereka yang tidak akan pernah merasa rugi dalam hidupnya, penuh syukur dalam hidupnya, dalam kurang dan lebih, dalam sakit dan sehat, dalam manis dan pahit, dalam baik dan buruk, mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jamaah semoga selalu diberikan oleh Allah kekuatan di dalam istiqomah, kekuatan di dalam iman, kekuatan di dalam Islam, kekuatan di dalam bertakwa kepada Allah. Kita di sini digiring oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk membuat sebuah sejarah. Tahu sejarah? Sejarah kebaikan. Di mana di sini nanti akan dikenang dulu di zaman engkong gua, di situ ada zikiran. Betul? Mudah-mudahan kita pada mati di zikiran masih langgeng. Amin Allahumma. Kita pada mati anak kita masih istiqomah, cucu kita masih istiqomah, buyut kita masih diistiqomahkan oleh Allah. Agar apa? Agar contoh yang kita berikan saat ini betul-betul mengalirkan barokah bagi mereka semuanya. Amin Allahumma. Karena ini semua adalah contoh. Kalau orang tuanya cinta ke ulama, pasti anak-anaknya pun akan cinta kepada ulama-ulamanya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu yuk kita zikir kepada Allah, kita doa kepada Allah. Siap apa enggak? Yang husu walaupun siang habis capek dari sawah, pan sawahnya pengen tambah barokah. Kalau bisa hasilnya biar kebangun rumah. Kalau bisa hasilnya pengen nambah sawah, pengen jaroh Mekah wal Madinah. Yang penting mah jangan punya laki biar istrinya pengen nambah. Jangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya kita harus doa. Terserah, yang nggak mau mah terserah. Kalau saya butuh kepada Allah, butuh, saya ingin punya mobil 2, butuh, saya mau. Ya Rob, saya APP kurang ini, saya pengen punya mobil bak buat bawa santri itu, bawa organ semua itu. Betul? Lah yang ngasih jalan siapa? Allah. Ya Allah, saya ingin ngelunasin tanah. Allah yang ngabulin, kita mah sebatas ngusahain. Betul? Kita masih sebatas memperjuangkan jalannya Allah yang memberikan. Sekarang kita capek-capek usaha, begitu dapat hasil malah dipakai sakit. Betul? Betul? Nah, itu barokah itu sulit karena barokah itu kuasa Allah. Ketika rasa butuh ada di dalam hati, yuk daripada tidur sore-sore, temenin saya ibadah kepada Allah di sini. Betul? Jangan mikirin makan, jangan mikirin kopi. Betul? Jangan mikirin rokok. Kalau pengen ngerokok nggak punya duit, ngutang aja dulu. Betul? Alhamdulillah. Jangan mikirin apapun, jangan dipakai alasan. Waduh lagi pailit banget bah, lagi sulit banget ekonomi. Justru ekonomi sulit harus banyak nangis sama Allah. Betul? Justru ketika hidup banyak ujian harus banyak doa kepada Allah. Saya yakin ada hajat belum terkabul, yang husu tambah yakin lagi kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan kemudahan di balik masalah yang sedang kita hadapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari keluarkan suaranya, siap? Keluarkan suaranya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, Allahu Akbar. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah
wasalna ruhana ila ruhi Syekhina Abaki Haji Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sayyidina Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa ila ruhi Nabiyina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bijnillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir liridaillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Mari bayangkan wajah orang tua. Orang tua capek mikirin anak, nafkahi anak. Ibu capek dari kita nahan dengan imannya di dalam hamil 9 bulan. Kita lahir jadi anak kecil yang badar ngerepotin orang tua. Sampai detik ini kita belum bisa nyenengin orang tua. Mari kita senangkan kedua orang tua dengan doa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah.